Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana warzuqna ilman nafi'ah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wa istifada wa hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah limpahkan rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghijrahkan kita minal dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju arang yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang tanggal 24 ya. Tanggal 24 berarti kita sekarang berada di hari kelima daripada Dzulhijjah. Kalau maghrib berarti masuk ke 6 sudah ya. Sudah masuk ke 6 daripada bulan Dzulhijjah. Patut kita syukuri hadirin rahimakumullah karena untuk sekian kalinya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang dimana 10 pertama tersebut merupakan hari-hari yang sangat dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amal perbuatan, amal kebaikan yang kita kerjakan pada hari-hari tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sangat dianjurkan hadirin rahimakumullah untuk mengisi hari-hari tersebut dengan kebaikan dan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, yang terutama pada 9 Dzulhijjah kita sangat dianjurkan untuk berpuasa. Berpuasa apa, Dek? Puasa apa tanggal 9 Dzulhijjah? Ayo Zildan. Puasa Arafah ya, sangat dianjurkan. Kemudian kita juga dianjurkan untuk senantiasa menziarahi kubur kepada keluarga kita yang telah mendahului, orang tua dan lain sebagainya. Pada hari-hari ini juga kita dianjurkan untuk giat lagi menghadiri majelis-majelis baik selawat, ilmu dan lain sebagainya. Pada hari-hari ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya, dan memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, dan bahkan firman Allah saking mulianya hari-hari ini Bapak hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah di dalam surah Al-Fajr. Sebagaimana firman-Nya, wal fajri wal layalil ashr, demi waktu fajar dan demi 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya kepada para sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Abu Majah dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ayamin a'malu sholiha ahabbu ilallah min hadhil ayam. Jadi tidak ada amal perbuatan yang dikerjakan di suatu hari lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wala jihadu fisabilillah, apakah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah?
Rasulullah SAW bersabda, wala jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsi walam yarji min zalika syai'un. Dan bahkan lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, lantas Rasulullah SAW menjelaskan, kecuali lebih mulia kecuali ketika seseorang berjihad dengan harta dan jiwanya ke medan perang, kemudian wafat di medan perang dan tidak kembali sama sekali. Itu atau alias dengan mati syahid. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini mari kita isi hari-hari ini, tinggal beberapa hari lagi dengan kegiatan yang positif, dengan kegiatan kebaikan, ibadah dan lain sebagainya. Dan insya Allah juga pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang babul udhiyah, bab tentang kurban. Kebetulan ini kan masuk suasana kurban nih, jadi kita akan bahas sedikit tentang bab kurban. Karena bagus, karena banyak bab kurban ini. Kebetulan saya ada kitabnya dari guru saya. Saya tadi buka-buka kitab, ternyata ketemu. Saya bilang, coba bawa dulu pembahasannya di masjid ini. Jadi sebelum kita memasuki bab kurban ini, kita harus ketahui hadirin rahimakumullah, bahwa di dalam bahasa Arab itu kurban ini namanya udhiyah. Udhiyah atau bisa disebut dengan kurban juga. Dan udhiyah ini dari bahasa Arab artinya duha. Makanya sholat idul adha itu asal katanya dari duha, yang artinya apa? Tasyrikul syams wa tasbu bedo sofia, yang dimana waktu menjelang pagi, dan itu yang dinamakan dengan duha. Sedangkan menurut syariat, udhiyah ini adalah ma yazbahu minan ni'ami wal na'ami wa hiyal ibi wal bakar wal gadam wal mu'izz kayaknya. Khata salah baca. Tapi artinya ini bahwasanya apa yang disembelih daripada hewan ternak. Jadi ada hewan-hewan tertentu ketika berkurban itu hadirin rahimakumullah, yang disebutkan itu yang pertama adalah unta, kemudian yang kedua adalah sapi, kemudian yang ketiga adalah domba, yang keempat adalah kambing. Dan ini yang disyariatkan untuk dikurbankan menurut syariat. Lantas apa hukum berkurban ini hadirin rahimakumullah? Hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini termasuk daripada syiarnya agama Islam. Karena mazhar min mazahiruhub wal kiram wa idkhalu surur an-nas. Karena kurban ini hadirin rahimakumullah mempunyai ibadah vertikal dan horizontal. Vertikal itu apa? Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah horizontalnya adalah adanya ibadah sosial. Saling tolong menolong, saling membagi, saling membantu kepada orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Jadi dia punya ibadah mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah mendekatkan kepada orang-orang rezeki yang membutuhkan. Wa takunu sunnatun kifayah fi haqqi ahlul bait al-wahid fayakifu dzibul udhiya ab masalan amhu wa an zaujatihi wa auladi madamu fi baitil wahid. Amma idza tafarraqu wastakala kullu fardin manzilatu wasrafa li kulli wahid udhiya mustaqila. Mata takunu udhiya wajibah. Jadi yang tadinya sunnah muakkad Bapak-bapak sekalian itu bisa menjadi wajib. Kapan kurban itu menjadi wajib? Ketika seseorang yang pertama at-ta'yin, sudah nunjuk misalkan Bapak punya kambing misalkan, tiba-tiba ngomong sama anaknya, ini kambing tahun depan saya mau kurbankan. Ketika bilang begini sudah ta'yin, ditunjuk bahwasanya hewannya berkurban, berarti harus tahun depan ini wajib dipotong. Masalahnya kul hadi udhiyati, ini kurban saya tahun depan misalkan. Au sa'aduhi hadhi syah fayatjibu hinajin an yudhiya biha.
Jadi ketika mengucapkan tersebut, hadirin rahimakumullah, ketika masuk bulan Dzulhijjah maka wajib kita berkurban. Begitu juga kedua, yang tadinya sunnah bisa menjadi wajib ketika kita bernazar. Misalkan bapak-bapak sekalian bernazar, kalau saya begini gini, misalkan saya tahun depan mau kurban, saya bulan depan mau kurban gitu. Ketika bernazar, maka wajib yang tadinya hukumnya sunnah boleh saja ditinggalkan, boleh dikerjakan, maka di situ langsung menjadi wajib. Kemudian adillatu syar'iyyah, adapun dalil atas kewajiban atau disunahkannya ini ibadah kurban adalah sebagaimana sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Kata wanhar, maka kurbanlah, wanhar. Itu di dalam surah Al-Kautsar itu, maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berkurban, hadirin rahimakumullah. Fasholli li rabbika, adapun ayat fasholli li rabbika, salatlah, itu perintah salat salat Id, dan setelahnya itu berkurban. Jadi bersinambung, setelah salat Id maka disunahkan langsung berkurban. Wa hadisu Anas qala dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshin amlahin akranin zabahuma biyadihi wasamma wa kabara wa wada'a rijlaihi ala safihima. Jadi Rasulullah SAW itu apa, adrakumullah, itu bagi beliau itu wajib berkurban. Karena dari kekhususan Rasulullah SAW itu berbeda dengan kita, Pak. Kalau kita disunahkan, tapi dari haknya Rasulullah SAW itu wajib. Kenapa kekhususan beliau? Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah sekali selama masa hidupnya meninggalkan yang namanya berkurban. Adapun disyariatkannya ini kurban adalah yang pertama, hadirin rahimakumullah, al-hudiyah ibadatun nataqarrub biha ilal khaliq subhanahu wa ta'ala wa asasus fi ibadah annaha ta'ubudiyah au sami'na wa ta'na. Jadi ini memang masyru'iyat, disyariatkannya ibadah kurban karena memang salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berkurban. Karena apa? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disyariatkan, sebab disyariatkan ibadah kurban, syukran, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ni'amihi kasir, karena banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat harta dan lain sebagainya, sehingga kita mengucapkan rasa syukur kita dengan cara berkurban. Wa alal baqai insa fi halil haya'am ba'da'am, juga bentuk rasa syukur kita, hadirin rahimakumullah, karena tahun ini kita masih diberikan umur panjang untuk tahun yang akan datang. Kemudian al-fauz bisawab wa ghufran dunub, jadi pahala orang yang berkorban ini luar biasa, hadirin rahimakumullah, akan mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taqwiyatur rawabit ukhwa bainal afradil mujtama' muslim, dan ini bisa apa? Menjadi ibadah sosial, hadirin rahimakumullah, yang seperti yang kita sampaikan tadi merupakan ibadah horizontal yang bisa membentuk apa? Menanamkan rasa sayang kepada orang yang membutuhkan. Kapan yang menjadi pertanyaan, hadirin rahimakumullah, kapan sih ibadah kurban ini dilaksanakan? Di sini disebutkan ia beda waktul udhiyah ba'da tulu'i syamsi yauman nahri awal ayamil id. Jadi ketika hari Idul Adha, itulah hari disyariatkan untuk kita berkurban atau disembelih hewan kurbannya. Dan atau al-ashir min Dzulhijjah, hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Wa ba'da intiha min salat rak'atain khafifatain. Jadi setelah salat 2 rakaat kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Kemudian ketika selesai dari sholat dan khutbah, maka disyajurkan kepada kita untuk segera apa? Berkurban. Wa man lam yasil id yang taziru hatta yafruq awwalal masjid min sholat wal khutbah. Jadi misalkan ada orang yang misalkan jadi ketika berkurban tersebut tunggu selesai dulu sholatnya,
dan khutbahnya baru dianjurkan kurban. Jangan mentang-mentang ada masjid sebelah belum selesai ya, belum selesai kita kurban duluan. Tapi kita di sini kan masih lagi silaturahmi, masih lagi berkunjung di keluarga-keluarga, datang bertamu dan lain sebagainya. Tapi sudah menjadi adat istiadat kita menyambung silaturahmi, nggak apa-apa, karena ini waktu yang dianjurkan saja, boleh kita tinggalkan. Tapi waktu afdolnya itu, hadirin rahimakumullah, itu memang dianjurkan setelah sholat. Wa afdalul awqatizibi ba'da sholatil id wal khutbah. Adzibhu naharon afdalu minadzibhi lailan. Nah, ketika berkurban, hadirin rahimakumullah, mungkin bapak-bapak sekalian kan ada yang jadi panitia kurban di masjid. Ketika berkurban nanti, membantu dan lain sebagainya, hendaknya itu di pagi hari. Kalau siang misalkan jam-jam 10, jam 11, atau siang jam 2 sore, dan jangan sampai malam hari, tidak dianjurkan. Kenapa? Afdolnya itu apa? Pagi ketimbang malam. Kemudian idza fata waqtul dzibhi fala udhiya li fawatil waqtil muhaddad. Terus bagaimana ketika banyak misalkan tidak sempat memotongnya selama 3 hari, 11, 12, 13 dari hari tasyrik misalkan telah lewat, masuk ke 14. Nah, bagaimana hukum kurbannya? Maka kurban tersebut tidak sah, Pak. Ya, tidak sah kurban tersebut. Maka ketika dipotong bukan namanya kurban, bisa masuk mungkin menjadi sedekah. Idza kanat udhiyah manzura wa fata waqtu dzibhi udhiyah lazima zabaha wa takunu qadaan. Kalaupun misalkan ada bapak-bapak benazar, misalkan mau potong kambing, ternyata lewat hari tasyriknya, misalkan lewat, maka tetap harus dipotong pada tahun tersebut. Lewat hari tasyriknya, tidak apa-apa, dipotong aja, dan itu menjadi apa? Menjadi kodoan. Menjadi apa? Kodok dia, bukan yang faul, bukan segera teriadaan, tetapi kodoan. Kemudian, apa syarat-syarat orang yang berkurban? Ya kan kita ketahui, karena sekarang nih, zaman sekarang hadirin rahimakumullah, ya banyak saja yang masuk orang-orang kaya dan bahkan orang non muslim juga kadang ikut serta. Di sini ada kira-kira Pak non muslim ikut serta. Kalau di luar sana masih banyak orang lihat apa kumpulan, akhirnya apa, nyumbang 1 sapi ke kiai, ke ustadz, atau nyumbang ikut patungan 7 orang kadang nyumbang. Nah, bagaimana hukumnya ini? Karena kita ketahui, sebelum kita ketahui hukumnya, bahwasanya ada syarat-syarat untuk bagi orang yang berkurban. Wal udhiyah sunnatun fi haqqi man tawaffarat fi hadhihi surut. Jadi disunahkan bagi yang memiliki syarat-syarat ini. Yang pertama ada, yang jelas adalah Islam. Li'annaha ibadatun wa ibadah la taqa'u illa min muslim. Karena ini suatu ibadah, hadirin rahimakumullah, dan ibadah ini tidak bisa sah kecuali dari orang yang muslim. Jadi kalau ketika, kenapa orang non kafir misalkan ada nyumbang sapi misalkan Pak, kemudian diikut sertakan di dalam kurban, maka kurban tersebut tidak sah, akan tetapi berubah menjadi sedekah. Kenapa? Karena ini ibadah kurban ini ada suatu ibadah, dan ibadah itu membutuhkan niat, dan niat ini tidak sah kecuali apa? Orang muslim. Al-bulugh fala yukhatibu biha sobi. Ya, orang kurban ini hendaknya orang yang balik, sudah dewasa. Jadi kalau ada anak-anak yang kurban ini tidak apa-apa, boleh aja, tetapi tidak dipaksakan, tidak dianjurkan. Tapi kalau mau dikurbankan juga boleh. Bukan dikurbankan dia. Al-aqlu fala yukhatib biha majnun. Jadi harus orang yang berakal, orang yang waras. Jadi kalau ada orang tiba-tiba misalkan yang kita kenal orang gila, tiba-tiba ngasih duit segepok, saya mau kurban, kira-kira bagaimana Pak? Tetap tidak sah, karena disyaratkan sini orang yang waras. Jadi ketika orang nggak waras tiba-tiba aja datang ngasih doa, saya mau kurban gitu kan, mau beli kambing, bawa kambing kurban, ya itu tidak sah dia punya kurban. Tetapi kalaupun diikut sertakan kurban, kita nggak tahu itu sampai apa endaknya, tetapi secara zahir kita lihat bahwasanya itu masuk sebagai sedekah. Kemudian yang keempat al-istita'ah,
mampu. Jadi yang tidak mampu tidak apa-apa, selagi mampu dianjurkan. Wa takunu al-istita'a bi za'id an-nafaqati al-aqlu wal malbas wal maskan wa huwa min awwal suratul ayyam tasyi wa yamliku matudhiya min amdum. Jadi ini syarat yang terakhir ini adalah mampu. Ketika kita mampu punya harta berlebih, maka dianjurkan kita untuk berkurban. Kemudian bagaimana misalkan tidak berkurban tahun ini? Karena ini ibadah, kurban ini ibadah yang sosial, maka kita dianjurkan hadirin rahimakumullah tidak meninggalkan ibadah kurban tersebut. Walaupun hanya menyembelih hewan seperti ayam, angsa, masih dianjurkan hadirin rahimakumullah agar kita tidak tertinggal. Jadi yang tidak kurban kambing, yang tidak kurban sapi, yang tidak kurban unta misalkan, maka jangan meninggalkan sama sekali. Kalau tidak bisa maksimal, jangan meninggalkan minimal, kata orang. Jadi cukup bisa berbagi dengan daging ayam atau daging bebek dan lain sebagainya. Artinya apa? Bersaling, minimal memiliki arti berbagi. Kemudian nau hayawan al-mudhi bihi. Terus bagaimana jenis-jenis hewan yang dikurbankan? Nah, menurut syariat ittafaqal fuqaha annahu la tasiu udhiyah illa bin an'am. Jadi ibadah kurban ini hadirin rahimakumullah sah hanya pada hewan ternak. Hewan ternak berjenis seperti apa? Unta, sapi, domba, dan kambing. Dan 4 ini yang disyariatkan. 4 yang disyariatkan. Kalau sejenis kurba, kuda itu belum masuk kategori karena para sahabat belum ada, mungkin kebanyakan unta karena belum saya baca bagaimana kurban dengan kuda. Terus kalau ada yang mau kurban dengan ayam, tidak sah tetapi masuk sedekah, bisa berbagi dengan daging unta di hari kurban dan lain sebagainya. Walam yangkul anin nabi wala nasabi atudiyah bigir'em. Kenapa tidak ada dijelaskan dari sahabat dan para nabi, dijelaskan dari nabi dan para sahabat bahwasanya berkurban itu dengan selain ini? Tidak ada. Jadi 4 ini syarat untuk kita hewan yang kita kurbankan: unta, sapi, kambing, dan domba. Ya Pak? Kerbau. Kerbau masuk jenis sapi kok Pak. Kalau masuk jenis kambing kemungkinan. Sunnatul haywan amudinah. Jadi ketika kategori hewan tersebut 4 tersebut, nah kita harus tahu juga ciri-cirinya Pak. Jangan mentang-mentang kambing ya kambing langsung boleh dikurbankan. Sekalinya kambingnya baru lahir gitu kecil berkurban. Atau sapi yang baru umur berapa bulan atau 1 tahun sudah mau dikurbankan, atau unta yang baru 2 tahun baru dikurbankan. Itu ada ciri khasnya tentang hewan-hewan kurban tersebut. Yang pertama adalah wa yushtarutu fil udhiya minal ilbil. Kalau unta hadirin rahimakumullah, an la yakilla sinnuha an khamsin sanawat, bahwasanya umur unta tersebut tidak kurang dari 5 tahun. Otomatis apa? Harus 5 tahun atau lebih. Begitu juga al-baqar wa jamus, ya kerbau masuk, bakor sapi itu syaratnya umurnya harus 2 tahun Pak atau lebih. Jadi kalau kurang misalnya 1 tahun 9 bulan misalkan, maka tidak sah karena tidak masuk dalam kategori. Jadi kalau ada misalnya sapinya masih kecil misalkan mau dibawa kurban, ya tidak sah Pak ya. Jadi syaratnya harus apa? Harus 2 tahun harus lebih. Dan ini harus diketahui Pak, ketika membeli hewan tersebut harus betul-betul ditanya, dan menjual hewan juga harus jujur gitu. Karena ada syarat-syarat ciri-ciri sifat-sifat hewan tersebut. Misalkan beli nanti ekornya nggak ada, beli telinganya hilang, beli ternyata harganya murah, tiba-tiba kita beli hewan harganya murah tapi apa? Picek Pak. Matanya nggak ada semula, mentang-mentang harganya murah, dan ini nggak sama. Nanti kita jelaskan nih ciri khas yang dianjurkan ketika berkurban. Begitu juga dari domba, hendaknya umurnya sanah wadakhalat pisannya, umur 1 tahun atau lebih. Jadi kurang dari 1 tahun itu tidak bisa Pak. Dan kambing itu sanaten wadakhala fisalisa, umurnya 2 tahun dan masuk ke 3 tahun, otomatis umurnya harus 2 tahun atau lebih. Jadi kurang, ya kambing.
Tetapi ini mazhab Syafi'i Pak ya, mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki itu membolehkan kita kambing itu umur setahun sudah boleh untuk dikurbankan. Kemudian sifat-sifat yang harus ada pada hewan ketika kurban Pak. Jadi sifat-sifatnya juga. Tadi ciri-cirinya, sekarang sifat-sifatnya. Adapun sifat-sifat yang disunahkan pada hewan yang hendak dikurbankan, an yakuna kabsun saminan hatta yaumun naf'a. Yang jelas, yang pertama adalah harus gemuk, berisi, berdaging dan lain sebagainya. Ini yang disunahkan bagi kita hewan kurbannya. Jangan pula apa tentang harga murah ya kurus betul dibeli. Atau gemuk, biasa kan ada kebanyakan lemak misalkan. Kalau bisa yang banyak manfaatnya gitu. Yang bisa apa? Diberikan kepada orang yang banyak, yang beri manfaat yang banyak gitu. Tapi kalau kemanfaatnya sedikit, ini sunnah aja. Kalaupun memang misalkan tidak dapat, cuma dapatnya segini, misalkan harganya sudah terbatas 21 juta misalkan. Sedapatnya cuma ini, sudah habis, ya wes, nggak apa-apa. Akron, kalau bisa bertanduk. Kemudian sifat-sifat. Jadi yang afdolnya hewan kurban itu Pak yang sempurna. Jadi otomatis apa? Telinganya masih ada, ekornya masih ada, tidak ada cacatnya misalkan dan lain sebagainya. Itu yang sempurna, dia punya bentuk rupanya. Sempurna bukan berarti, oh hebat sapinya nih Pak, sempurna. Enggak, tapi apa? Dia punya anggota tubuh masih ada. Itu yang paling afdol. Sedangkan sifat-sifat yang makruh Pak, ini perlu kita ketahui, ada sifat-sifat yang makruh kita gunakan hewan tersebut sebagai kurban. Yang pertama adalah mashkukatul uzun. Dia punya apa? Tebelah dia punya telinga. Kalau bisa dihindari hewan yang tebelah telinganya. Misalnya hilang sepotong gitu telinganya. Kalau tindih kan kalau sekedar untuk menandai ya tidak apa-apa. Tapi kalau memang kalau dapat yang tidak bertindik bagus juga. Karena apa? Hewannya masih sempurna, kita mau kurbankan gitu. Adimatul uzun, atau telinganya tadi terpotong kan Pak, yang satu atau telinganya tidak ada sebelah. Nah kalau bisa dihindari yang tidak ada telinganya sebelah. Maktu atau min hasya'un minal udun maksuratul qalb. Begitu juga kalau ada hewan kurban kita beli, ternyata ada dua hewan, satu tanduknya masih utuh, yang satu terpotong, terbelah sudah tanduknya. Terpotong artinya tuh misal tanduk lurus nih, ya terpotong, terbelah, tinggal setengah gitu. Kalau bisa dipilih yang masih utuh. Atau dalam artinya memiliki dua tanduk, yang satu tanduknya masih utuh, yang satunya lagi hilang gitu. Kalau bisa dihindari, karena ini makruh. Karena ada sebagian ulama juga mengatakan tidak bisa dipakai gunakan kurban, karena yang dikurbankan itu betul-betul hewan yang betul masih kamilul khalq. Kamilul khalq ini apa? Dia punya anggota tubuh masih ada. Wasaqibatul asnan wa dzalika bi syartin adamun naqsul lahmi. Begitu juga ompong misalkan. Tapi ini cuma sifat-sifat yang makruh. Yang muhimnya, afdolnya adalah tidak mengurangi daripada apa? Naqsul lahmi, dagingnya Pak. Selagi dagingnya masih utuh, masih bisa kita gunakan berkurban. Tetapi ada sifat-sifat yang makruh yang harus kita hindari. Makruh dalam arti apa? Kalaupun memang tidak ada sudah, yang cuma ada hewan yang telinganya hilang sebelah atau buntutnya hilang dan sebagainya, itu masih boleh Pak, karena memang tidak ada lagi hewannya kan. Nah, ya Pak, ya tidak ada pilihan. Misalkan sekarang kan dekat-dekat Lebaran Haji ini sudah di booking orang semua. Kemudian sifat-sifat hewan kurban yang lain yang harus haram itu dikurbankan Pak. Ini karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arba la tujzi fi adahi. Ada 4 sifat yang pada hewan tersebut tidak boleh kita kurbankan. Yang pertama itu adalah aura. Apa itu aura Pak? Picik. Matanya nggak ada sebelah. Atau matanya buta sebelah Pak. Itu tidak bisa. Karena Nabi larang. Kenapa? Karena ketika kalau kepalanya masih utuh, itu otomatis matanya masih ada Pak. Kalau matanya hilang berarti kepalanya sudah tidak utuh. Yang kemudian umnya,
Umya ini misalnya ada kambing yang betul-betul tidak bisa melihat sama sekali. Kan ada itu Pak, kambing yang buta. Nah itu tidak bisa digunakan kurban. Urja. Urja ini pincang Pak. A'raj, pincang misalkan. Atau kakinya puntung sebelah. Misal 3, 4 kakinya tuh ternyata apa? Yang satu tuh kecil sekali. Nah itu tidak bisa digunakan kurban. Buta, kemudian picek, kemudian pincang. Ini walaupun harganya murah Pak, ditawari 10 juta aja sapinya nih, ambillah. Tetap tidak bisa Pak. Kenapa? Karena naqisul khalq, karena tubuhnya sudah kurang. Begitu juga aura, maridul bayyin, begitu juga kalau ada hewan kurbannya sakit-sakitan misalkan Pak. Karena ada penyakit bervirus sekarang nih. Kalau bervirus dihindari. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi dia punya daging. Kualitas dagingnya terpengaruhi, lebih afdol untuk dihindari. Kemudian ini terus bagaimana kalau mohon maaf Pak, hewan kurban tersebut telurnya hilang? Masih boleh, selagi tidak membahayakan dia punya daging, itu masih boleh kita pakai untuk kurban. Yang menjadi permasalahan di sini ada yang mempengaruhi dia punya daging Pak, dan mempengaruhi kesempurnaan tubuhnya seperti mata, pincang dan lain sebagainya. Watajuzu udhiyah bil unsa, jadi boleh berkurban itu dengan yang betina Pak, boleh, selagi dia punya anak banyak. Kalau anaknya nggak ada ya jangan, dihindari, kalau bisa yang jantan. Kemudian itu tadi ciri-ciri khas tentang hewan yang dikurban. Kemudian yang kita masuk sekarang adalah syarat-syarat orang yang menyembelih. Syarat pertama adalah an yakuna zabi musliman wa hadza huwal afdol. Jadi yang nyembelih ya jelas harus orang muslim Pak, tidak mungkin kita panggil tetangga yang kafir kan. Suruh nyembelih karena sering tinggal kerja di pemotongan misalkan. Kita panggil anda, lebih afdal itu apa? Orang muslim, karena lebih utama. An la yasbaha li ghairillahi ta'ala, dan hendaknya yang ketika disembelih itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ghairal ismillahi ta'ala, atau hendaknya dia menyembelih itu ketika orang menyembelih murni karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh ketika nyembelih itu ya untuk sini misalkan, untuk pohon misalkan, untuk suatu hal yang kemusyrikan, tidak boleh. Ya juzu limar'a an takunu bizabil hudiyah, jadi boleh itu Pak ketika dadak misal laki-laki ini ada yang berani misalkan. Ada satu ibu-ibu misalkan kerja di pemotongan kambing, daging dan sebagainya, dia berani motong, jadi boleh perempuan untuk memotong hewan tersebut. Dan yang dimakruhkan itu orang akma. Kalau orang buta Pak, terus bagaimana orang buta yang nyembelih? Harus dihindari Pak, karena takut salah potong. Jadi murni orang yang penglihatannya agak susah, apalagi sampai buta, itu tidak dianjurkan untuk mengurban hewan tersebut. Li'anna rubba khata muzbi, karena bisa menjadi kesalahan fatal pada hewan tersebut. Begitu juga yukrahu adzibhu as-sakran wal majnun al-udhiyah binafsihi. Tidak boleh mentang-mentang ada orang yang sering mabuk misalkan Pak, kemudian dia mau kurban, tapi dia mau kurban saya yang potong sendiri katanya. Tidak boleh. Kenapa? Atau orang gila misalkan, orang mabuk, tidak boleh. Ya, disyaratkan itu tidak boleh mereka menyembelih, atau dimakruhkan bagi mereka untuk menyembelih hewan mereka sendiri. Li'annahu la yu'min an yukhti'a muzbihu fayuqtul hewan budhil. Karena ini apa? Masalah penyembelihan ini Rasulullah SAW sangat tekankan Pak, harus lembut. Ya takut saja orang mabuk ini kan sembarang-sembarang, apalagi orang yang buta, takut salah lain jalur napas, jalur makan tidak terpotong nanti. Karena sering terjadi itu betul-betul orang yang ahli dalam pemotongan. Ya juzu li sobi al mumayyiz an yuzbiya udhiha. Boleh
anak-anak kecil yang sudah balik nih Pak, boleh. Yang penting apa? Ahli dalam memotong, tahu tata caranya, boleh sudah Zidan nih kalau mau potong hewan boleh sudah. Tapi ayam enggak apa-apa, tapi kalau sapi jangan. Tapi yang sangat yustahabu an yakuna min ahli shalah wa taqwa. Tapi yang jelas Pak, harus orang yang menyembelih ini orang yang bertakwa Pak. Orang yang kita anggap dia itu orang yang soleh, rajin ke masjid, sering imam dan lain sebagainya. Ini yang kita syariat sunahkan dia yang menyembelih hewan kita. Tetapi sebenarnya yang disunahkan itu pembeli kurban itu Pak. Kalau Bapak punya kambing, yang Bapak yang disunahkan untuk sembelih. Tapi kalau misal Bapak takut saya nanti pula bukan selesai kambingnya dipotong, malah berdiri kambingnya. Maka boleh kepada ahlinya. Jadi kaifiyatu zibi udhiyah yustahabu an yakuna sahibul udhiyah waladhi yakubiza fa in lam yastati ana bagairi. Jadi ketika pemilik kurban tersebut tidak bisa menyembelih, boleh diwakilkan kepada yang lain, misalkan tukang potong, misalkan biasa ustaz kan ada khusus parang sendiri buat nyembelih, boleh diwakilkan sama beliau. Wa yakunu ala taharatu mustaqbil qiblah wa ma'hul ala sikit hadat. Jadi menghadap kiblat, pisaunya betul-betul tajam, dan tumpul, kasihan nanti hewannya, karena ini kita sembelih betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tersakiti. Tersakiti dalam arti apa Pak? Parangnya tumpul, tidak terpotong-potong, kasihan. Jadi murni sebelum diasah itu Pak, jangan parang yang sudah 1 tahun tidak pernah dipakai, mau dipakai sembelih, harus diasah dulu. Wa yustahabbu zibhu ibl qa'iman. Jadi ketika memotong unta itu tidak boleh duduk Pak, harus berdiri. Karena unta itu kan yang dipotong tuh bukan leher ini ya Pak, tapi ada di bawahnya sini. Ini yang dipotong. Jadi disunahkan untuk berdiri. Sedangkan hewan seperti sapi dan kambing itu dianjurkan kita duduk. Jangan duduk sila gini juga Pak, ada duduk khususnya gitu kan, biasa angkat satu kaki ya kayak gimana ya? Gini seperti ini kayaknya. Samping pokoknya kuda-kudanya tuh harus kuat gitu. Fayadauha ala janbihi aisar, duduk di samping kirinya hewan kurban tersebut. Wa yutrku rijlul yumna summa yaqul bismillah Allahu akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Jadi ketika disembelih mengucapkan bismillah Allahu akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Wa afdal, adapun pembacaan ketika menyembelih itu Allahu akbar, biasa rame-rame kan Pak, Allahu akbar baca takbir tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillah yang lengkap, Allahu akbar walillahil hamd, kemudian berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Summa yaqumu sari'an biharakat syadidan bikatbiyal hulqum majrnatus wal mari majral ta'am. Kemudian ketika selesai langsung segera Pak, cepat gitu, gesit gitu, seret sekali ya. Kalau bisa 1 napas, kan biasa orang 1 napas itu. Dipotong itu 2 jalur. Jalur kan ada 2 jalur nih di tenggorokan hewan tersebut, ada jalur napas, ada jalur makanan, dan 2 tersebut harus terpotong. Summa yad'ullahi ta'ala Allahumma taqabbal minni. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah terimalah dari kami. Wal ya'lamu zahibi anna yang budhabi ruhu fa alayhi amil birrizqi sakay. Kenapa? Karena ini hewan ini punya ruh juga Pak, punya nyawa. Jadi kita harus bermuamalat sama hewan tersebut dengan apa? Dengan lembut. Wa an la yakuna bati'an fi zibi, jangan sampai lambat, misalkan kasihan hewannya nanti kalau lambat gerakan kita. Wa antakuna alatu ghairu hadda wa azibul hayawan biqatil adai halal hayat yadhifu. Dan tidak boleh menyakiti hewan itu Pak ya, misalkan untuk melemahkan dia, misalkan dia kita tidak kasih makan 1 hari biar dia lemas nanti pas dipotong, tidak boleh. Rebahkan, makanya kalau bisa itu Pak belajar teknik itu tuh yang tarik-tarik tali itu kasih rebahnya. Tapi kalau memang tidak bisa ya yang badan-badan besar itu kan yang nahan. Kasih rebah selagi bisa. Kan sekarang itu ada mungkin menyakiti hewan biar dia lemah, nanti kan enak dipotong, tidak gesit-gesit, tidak banyak-banyak.
Karena hadis Nabi, wa iza zabahtum fa ahsinu zibha. Kalau kalian lagi menyembelih, kalau bisa sembelih itu dengan betul-betul sebaik-baiknya sembelih. Tetapi ketika menyembelihnya mengucapkan bismillah Allahu akbar, enggak apa-apa, Pak, boleh. Jaza zalika wa khazlan walakin masabat zakar wa akmal. Nah, sekarang bagaimana sahibul udhiyah? Disunnahkan bagi orang yang berkurban pada tahun ini itu hendaknya tidak memotong rumput gitu, memotong rambut sama memotong kuku, Pak, tidak boleh. Disunahkan, ditinggalkan. Begitu juga perempuan, jangan sampai menyisir rambut. Boleh menyisir walaupun ada rontok rambutnya, tidak apa-apa, tetapi kalau bisa disisir dengan lembut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man kana indau zibhun, barang siapa yang memiliki hewan untuk dikurbankan, wa yuridu an yasbihahu, kemudian dia ingin mengurbankan hewan tersebut, idza ra'al hilal dzulhijjah, kalau masuk bulan dzulhijjah, fala yamusu sya'ra wala min azafiri syai'un, maka tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Yang jadi pertanyaannya, apa hikmah dari tidak potong rambut dan tidak potong kuku itu, Pak? Beliau sampaikan, al-hikmah tasyabbu bil muhrim. Karena orang yang berkurban itu menyerupai orang yang pakai ihram, Pak. Sedang berihram. Jadi ketika menyerupai orang berihram, maka meninggalkan potong kuku dan potong rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuh, tidak boleh dipotong selama Dzulhijjah sampai hewannya dipotong. Ketika hewannya telah dipotong, maka boleh cukur rambut dan lain sebagainya. Kalau lupa ya ada apa-apa. Begitu ya, bukan berarti menyerupai ihram itu bukan berarti tidak boleh pakai celana dalam. Tidak. Yang dianjurkan ini cuma apa? Potong kuku sama potong rambut yang ada di tubuh. Nah, yang kemudian juga disunahkan bagi orang yang berkurban itu dia yang sendiri yang potong hewannya. Kalau ada bapak-bapak yang memang ada ahli kemudian berkurban, boleh minta sama tukang potongnya biar saya saja yang kurban, karena yang kurban kan dianjurkan bagi orang yang berkurban tersebut dia yang potong hewan kurbannya. Kalau iuran ya pilih ya siapa yang mau potong di antara 7 orang gitu. Boleh ya, yang dari 7 orang ini menentukan, saya tidak mau ini yang mau saya yang ini boleh. Oh boleh, menentukan boleh. Kaifiyatu tauzi, begitu juga Pak, ketika ini dikatakan ketika memotong hewan, misalkan ada 3 sapi, 1 sapi setelah terpotong, yang 2 lagi jangan dikasih lihat Pak, kasihan nanti. Kalau bisa dijauhin, jangan sampai melihat temannya dipotong gitu, dijauhin. Karena itu kan mereka kan dapat lihat juga, kasihan. Karena kita ketahui bahwa hewan ini punya perasaan kan, mereka memiliki nyawa, otomatis apa? Kalau bisa dijauhin. Karena kadang juga dipotong ya di depan, murni di depan. Itu kalau luar biasa itu dapat menyakiti perasaan. Kalau bisa dijauhin. Kemudian kaifiyatu tauzi'ul udhiyah, bagaimana membagi hasil hewan kurban ini, dagingnya. Al-udhiyah manzuratu takhruju kullu lillah. Ketika hewan kurban tersebut kurbannya karena nazar, maka murni Pak, semua dagingnya itu harus disedekahkan, harus dibagi. Tauzi alal fuqara wal masakin wa tilabul ilmi, dibagikan kepada fakir miskin, orang fakir, orang miskin, penuntut ilmu, wala yaqulu mudha minha walam talzmun. Jadi tidak bisa kita makan Pak, kita ambil. Kalau orang nazar Pak, beda kalau yang sunnah. Walakin tu'ti li ahlil fuqara ba'idan abu, boleh kasih keluarga, yang penting dengan syarat apa? Keluarga tersebut termasuk golongan orang yang fakir. Wa idza akala sahib, terus bagaimana kalau dia lupa ternyata yang nazar tadi ini suka makan hati kambing misalkan. Jadi tidak sengaja dia ambil hati kambing atau hati sapi tersebut. Sedangkan ini hewan dia nazar bahwasanya mau kurbankan. Maka ketika dia ambil dan telah dimakan, maka wajib bagi dia mengganti hati tersebut, hati kambing misalkan, beli di pasar dengan seharga hatinya yang dia makan, dia gantikan, dia bagikan ke orang lain. Amma udhiyah masnuna, adapun hewan kurban yang berkurban dengan hukum yang sunnah, hewan kurban yang sunnah muakkad, kita ikuti sunnah, maka waya aslu fala yushtarutu fiha syai'un, tidak disyaratkan sama sekali dia.
Muhim an yaj'al nasiban lil fuqara, yang penting dibagi dia punya hewan kurban untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir. Wa ya'khudhu baqi ala sabilil istibhab, boleh dia ambil daging tersebut sepertiga kan Pak, bukan berarti 7 orang patungan sepertiga akhir habis, sudah totalitas 7 orang ya berarti sepertiga itu dibagi 7 orang itu berapa kilo gitu, boleh. Tetapi boleh juga dia mensedekahkan semuanya, lebih afdol. Wa ma'na akhadha li nafsi wa tasaddaq qabla as-sa'at udhiyah wa hasbu kullu hadiya yu'ti bihi rabbil ajran wa sawab. Jadi ketika seorang yang berkurban Pak, misalnya boleh orang kaya tersebut mendapatkan bagian kurban, misalkan orang yang mampu boleh, tetapi itu hanya sebatas konsumsi. Ya Pak, ini harus perhatikan Pak, harus sebatas konsumsi, nggak boleh dijual, harus dikonsumsi. Berbeda ketika fakir dan fukara yang miskin, misalkan boleh dia ketika diterima misalkan dapat bantuan daging kurban kan, misalkan dia ternyata membutuhkan uang, akhirnya dia jual sama orang lain, itu boleh karena haknya. Tetapi kalau orang kano, orang yang mampu, itu hanya sebatas konsumsi. Terus bagaimana hukum misalkan ngasih ke fakir itu misalkan makanan yang sudah jadi dari hewan kurban Pak, misalkan anggap saja ya kayak soto Makassar atau sop-sop yang sudah jadi gitu kan, kasih ke fakir miskin, bagaimana hukumnya? Kalau lebih baik secara utuh, kata ulama secara utuh. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan daging tersebut sesuka dia. Kalau kita kasih sop coto misalkan Pak, atau sop tulang misalkan, atau sop-sop yang daging lain sebagainya, atau rendang misalkan, itu otomatis sebatas harus dikonsumsi segera, nggak bisa 2 hari 3 hari nanti basi gitu. Jadi otomatis harus daging utuh diberikan kepada mereka. Dan kita ketahui bahwasanya 1 kambing adalah cukup untuk 1 orang, sedangkan sapi cukup untuk 7 orang. Wa yajuzul musyarakah fiyah. Jadi kambing tidak sah ketika misalkan ada 2 orang, yuk patungan yuk kurban kambing kita, tidak sah. Ketika dikurbankan dari 2 orang, maka itu hitung tersedekah, bukan terhitung jadi kurban. Terus bagaimana misalkan bapak-bapak, misalkan ada 1 orang pengen kurban tapi tidak mampu gitu, akhirnya patungan 1 masjid. Ketika patungan, bayarkan dia, kurbankan untuk dia dari hasil patungan tersebut, maka tidak sah kecuali bapak menyerahkan kambingnya sama ini, saya sedekahkan sama ente kambing tersebut, terserah ente mau pakai. Akhirnya yang kita kasih kambing tersebut berniat mau berkurban, kemudian dia berkurban, maka sah kurban tersebut. Ya, sebagai hadiah dia, kemudian setelah dapat hadiah tersebut, kemudian dia niatkan untuk kurban. Kenapa? Kambingnya sudah jadi milik dia gitu. Kemudian yang jatah 7 orang itu tidak boleh lebih 8 orang, tapi boleh kurang dari 7 orang selagi merata pembagiannya. Kemudian kalau di mazhab Syafi'i Bapak hadirin rahimakumullah, itu boleh niatnya berbeda-beda ketika kurban. Misalkan 2 orang ternyata belum akikah, dia niatkan akikah. Kemudian yang 5 orang niatnya kurban, itu boleh sah kurbannya di mazhab Syafi'i. Ya juzu inda Syafi'i an yakuna musahmiyun fi baqara aw ilmu ta'dir fa minhum sahmun li udhiyah wa minhum man sahmu li aqidah aw lahmi aw ghairi. Boleh dia. Misalkan ada yang niatnya mau sedekah aja, enggak mau kurban, boleh. Itu maksudnya 1 orang itu 1 keluarga atau 1 orang punya untuk 7 orang? Ya, 1 orang 1 nama. 1 nama. Saya itu bahwa misalnya kita sama keluarga ini boleh. Boleh bilang, asalkan dengan syarat misalkan bapak punya anak kayak gitu yang melazim menafkahkan, boleh 1 keluarga. Tapi dengan nama apa? Tidak mungkin kan bapak nama anaknya dimasuk dan sebagainya, cukup nama bapaknya gitu. Seperti di sini dijelaskan di sini. Tadi saya tidak jelaskan karena mana tadi ya? Segini Pak, wa takunu sunnatun kifayah fi haqqi ahlil bait al-wahid. Boleh disunahkan, misalkan sunnah kifayah boleh 1 orang itu apabila di haqqi ahlul bait al-wahid 1 keluarga. Fayakfi zibhu dia masalan.
cukup saja satu bapak gitu. Anhu wa an zaujihi, yang mewakili istrinya, yang mewakili anak-anaknya, madamu fi baitin wahid, selagi di dalam satu rumah. Berbeda misalkan bapak misalkan ternyata anaknya di rumah sana, maka itu apa? Harus terpisah dia punya kurban. Enggak, masih kualitas masih dalam arti tinggal satu rumah, enggak pisah, Pak. Ya. Pak. Ya bagaimana, Pak? Kalau masih itu anaknya masih tinggal di rumah kan, Pak? Maksudnya masih kembali pulang ke rumah. Nah, itu saya belum tahu tuh. Kalau bagaimana yang dimaksudkan di sini, apabila dia masih tinggal satu rumah, maka boleh sama satu bapak, yang lain itu masuk kena gitu. Anzaujatihi wa auladi dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia pisah rumah, maka yang pisah tersebut harus sendiri, ya. Boleh. Apanya, Pak? Ya itu kayak sudah kita hitungnya sudah tuh, ide tuh kayak terpisah sudah sebagai anu ya, apa? Kebiasaan kita sudah menganggap terpisah tuh bagaimana? Kalau misalnya setahun ya sudah berarti dia tuh apa? Perantauan sudah. Yang anggap kita sebagai perantauan sudah tidak tinggal di rumah, yang kita anggap sudah tidak tinggal di rumah, kalau masih 1 minggu 1 bulan masih kembali, itu kan masih satu rumah kita anggapnya. Dan kalau mondok kan itu kan dititip, bukan rumah aslinya. Boleh satu rumah selagi itu dengan syarat masih dalam satu rumah. Tetapi kalau sudah terpisah, katanya di sini amma idza tafarraqu wastaqalla kullu fardin bimanzilihi, kalaupun terpisah, sudah terpisah, kemudian wastaqalla kullu fardin, setiap orang sudah memiliki rumahnya masing-masing, wa usratihi, dan masing-masing keluarga, fakulikuli wahid udhiya mustaqila, maka masing-masing harus berkorban dengan sendiri. Kalau sudah punya rumah sendiri itu untuk berkorban atas nama orang tuanya, boleh enggak? Iya. Sapi diniatkan untuk orang tua. Besar bapak saya. Boleh, Pak. Boleh. Tapi apa? Ketika yang itu kan otomatis apa? Ngasih satu nama ke bapak. Misalkan bapak, otomatis yang sisanya itu apa? Yang saudara-saudara bapak dan lain sebagainya, itu otomatis apa? Cuma mendapatkan satu nama, yaitu nama bapaknya gitu. Adapun pahalanya yang lain-lain dan sebagainya, karena sudah patungan untuk keluarga, pasti dapat pahala sendiri. Karena kita tidak bisa mengetahuinya, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui niat kita untuk apa? Untuk beribadah. Tetapi apa? Yahsul ala satu nama gitu. Karena kalau sudah umum kita ketahui bahwasanya ini sampai yang kita standar kita bahwasanya satu sapi itu buat khusus 7 orang gitu. Ya kan, Pak? Dan sebagai satu nama store seperti itu. Adapun pahalanya pasti dapat pahala. Karena apa? Kadang kan juga 7 orang kan otomatis satu nama misalkan. Bapak, oh kalau 7 orang ya, saya kira tadi satu orang nyetor satu nama, bapak misalkan 3 juta, ternyata dikumpul sama anak-anaknya yang 4 orang misalkan. Saya kira itu tadi, kalau misalkan satu keluarga 7 orang nyetor satu nama keluarga bapak, ya jelas pasti dapat. Apalagi yang dapat itu apa? Yang mensedekahkan itu, Pak, masing-masing mau nyelipkan nama bapak. Apalagi yang sudah wafat, insya Allah yahsul sampai. Yang tapi apa? Disyaratkan itu apa? 7 orang. Kalau misalkan di keluarga bapak itu misalkan 5 orang, ya otomatis kan masih bisa masuk 2 orang lagi, ya kan? Otomatis boleh. 5 orang misalkan bapak saudara terus nyetor dengan nama keluarga besar misalkan satu sapi misalkan. Pasti nanti ketika orang yang nyembelih pasti minta daftar namanya 7 orang, tuh siapa lagi mau dimasukkan 2, ya kan? Seperti itu boleh. Nah, seandainya dia belum akikah, dia berkorban itu yang digunakan mana, Pak? Boleh bersamaan. Boleh bersamaan seperti yang kita sebutkan, walau syarakan niat masalan wahid yurid udhiyah wa wahid yurid akikah, satu mau niat akikah, yang satu mau niat kurban, itu boleh sampai. Ya,
Kalau udah niat saya niat kurban sekaligus sedekah. Nggak bisa, dapat satu. Nah, dapat ya satu yang sul akikah. Satu niat akikah, yang satu misalkan 2 orang, ya berarti yang sompean dapat yang apa niat sompean niatkan. Kalau niat kurban berarti kurban, kalau niat akikah berarti akikah. Kalau Jadi 3, satunya akikah. Masalah tepat misalnya kan ini dalam suatu jadi itu saya kita berkorban dari untuk Palestina untuk misalnya di lembaga apa ya, ya gimana itu Ustaz? boleh, sah aja. Kita di sini Ustaz, terus kita kan ada yang membutuhkan ini Anu Pak, matiin aja Pak, matiin. Kelebihan sudah lewat aja, matiin aja. Oh, Saya contoh ini Ustaz. Jadi kan ceritanya ini karena tadi sudah lihat, tapi karena dipaksa bos gitu kan. Wajib tuh, ya kata wajib sekaligus itu jawab. namanya tekarukan Pak. Kalau pun terpaksa ini kan harus kita kembali lagi kalau memang kembali masing-masing. Kalau memang termasuk kalau dermawan, kalau terpaksa ya harus ya. Kalau kurban. Kalau masalah ini kan masalah hukum sunnah, kalaupun paksaan dari bos misalkan, ini kan namanya ibadah. Ibadah itu kan membutuhkan niat itu kan membutuhkan ketulusan Pak. Jadi kalau memang kayak paksaan, kalau ada timbul rasa paksaan, itu baiknya diperbaiki lagi Pak. Karena ini betul-betul kita mengharapkan bahwasanya apa yang kita biar apa uang 3 juta itu tidak sia-sia Pak. Mereka sih gitu. Tapi bosnya juga mikir-mikir juga lah, jangan juga paksakan karyawannya, tetapi kadang juga bagus juga bosnya, karena ini kan karena dia memiliki kekuasaan, otomatis apa memerintahkan karyawannya untuk bersedekah, melihat karyawannya itu mampu, misalkan ya dari segi agama juga boleh. Kewajiban tersebut, karena tetapi misalkan belum ada uang misalkan, ya jangan dipaksakan. Tetapi kalau memang kita tahu kondisi dia lagi kesulitan, jangan dipaksakan. Tetapi kondisi dia memang meluangkan untuk bersedekah atau untuk berkurban, maka boleh. Oh, yang berkurban di tempat lain Pak ya, boleh. Misal di Palestina, lihat kita kan mungkin boleh. Yang penting Bapak tahu itu dagingnya itu merata apa enggak. Jangan mentang-mentang, kan banyak penipuan sekarang Pak. Ya betul-betul resmi dan sebagainya boleh berkurban. Tetapi lebih bagusnya, lebih afdolnya itu apa? Ke keluarga dekat gitu. Kalau ada di tempat kita ya tempat kita. Kalau walaupun jauh juga boleh. Tetapi kalau bisa di tempat dekat, lebih dekat. Karena apa? Biar menyambung, karena ketika bersedekah sama orang yang dekat itu kita dapat 2 Pak. Menyambung silaturahmi dan pahala sedekah kurban kita. Itu. Kriteria mampu dari salah satu sahabat. Jadi disebut mampu ini gimana misalnya? Saya kalau langsung ngasih 3 juta ini nggak mampu. Tapi kalau kasih sebulan 50.000 saya tabung. Mampu ini gimana? Ini perlu kita ketahui Pak. Kataria mampu dalam berkurban itu dijelaskan di sini. Al istita'a takunu al istita'a. Sebenarnya ini Pak, kalau kita baca kualitas mampu, semua kita nih mampu Pak. Al istita'a, mending saya dosa jelaskan Pak, nanti tersinggung. Nanti tanya Satrido aja. Takun al istita'a bizaid an nafaqatihi, yang punya nafkah baik dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal, apalagi kita sekarang punya rumah sendiri, punya baju untuk dipakai, punya makanan, wa huwa min yu'aun min suraitul ayam tersebut. Terus sampai selama 1 bulan hari tasyrik itu lebih kita mampu, itu sudah termasuk mampu. Makanya saya jelaskan nih Pak, takut tersinggung. Kenapa Bang tadi itu? Sudah lewat ini Pak. Sudah kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.